Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengikuti pembelajaran setiap mata pelajaran. Nah, anak-anak, pada pertemuan minggu keempat ini, Ibu akan membahas mengenai jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Sebelum kita melanjut membahas mengenai materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke anak-anak, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa sih itu jabatan? Oke, jabatan adalah pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi. Udah jelas ya? Di sini jabatan ada 5. Yang pertama itu kepala kantor atau pimpinan kantor, atau kita sering menyebut atau mendengar direktur kantor. Kita bahas satu persatu. Pimpinan kantor atau direktur kantor adalah orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, mengatur pembagian tugas pekerjaan personil. Jadi, anak-anak, pimpinan atau direktur itu bertanggung jawab mengenai keseluruhan yang berkaitan dengan kantor. Entah itu mengenai pegawai, entah itu mengenai laporan keuangan, atau yang lainnya. Nah, selain bertanggung jawab atas aktivitas kantor atau mengatur pembagian tugas pekerjaan personil, direktur kantor juga mengatur mekanisme kerja. Jadi, seluruh pekerjaan itu yang diatur atau SOP perusahaan tersebut yang mengaturnya adalah direktur. Lalu, melengkapi perlengkapan kerja kantor. Jadi, si direktur ini juga memantau perlengkapan kantor yang harus dipenuhi, yang harus diadakan dalam perusahaan tersebut. Lalu ada yang kedua, jenis jabatan yang kedua itu manajerial. Nah, teman-teman, manajerial ini pasti teman-teman udah nggak asing. Manajerial ini atau disebut dengan manajer, itu merupakan orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemennya seperti planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini sudah Ibu jelaskan pada minggu pertemuan kemarin. Ibu harap teman-teman masih mengingatnya apa itu planning, apa itu organizing, apa itu executing, dan controlling. Nah, teman-teman, jabatan manajerial atau manajer sendiri merupakan jabatan yang memiliki bawahan. Jadi, seorang manajer juga memiliki bawahan yang harus dia pantau gimana aktivitas kerja dia selama menjalankan tugasnya. Contoh yang dibawahi oleh manajer itu staff dan non-staff. Oke, Ibu harap teman-teman mengerti. Lalu jenis jabatan yang ketiga itu staff atau pembantu ahli. Nah, staff atau pembantu ahli itu merupakan para tenaga ahli yang cukup dan mampu dalam bidangnya. Tugasnya sendiri membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Nah, jadi di sini tenaga ahli ini dipantau langsung oleh manajer, bukan direktur. Setelah semua aktivitasnya dipantau oleh manajer, nantinya akan dilaporkan ke direktur. Seperti itu. Di sini contoh tenaga ahli itu seperti staf simpan pinjam, staf akuntan, dan staf pemasaran. Bu, kenapa? Kok disebutnya tenaga ahli? Karena di sini semisal staff accounting. Jadi teman-teman juga bisa masuk ke staff accounting nantinya karena teman-teman udah OTKP ya. OTKP itu perkantoran. Nanti juga teman-teman belajar mengenai tata kelola keuangan. Jadi staff accounting ini atau staff akuntan ini dia hanya berfokus ke accounting aja, keuangan.
Lalu staf pemasaran, dia hanya berfokus pada pemasaran atau cara mengiklankan produk di perusahaan tersebut. Jadi kaitannya dengan kalau staf pemasaran dengan masyarakat seperti itu. Jadi di sini benar-benar tenaga ahli itu dia menguasai, dia mampu untuk bekerja di bidang tersebut. Pokoknya sudah dikuasai oleh seseorang tersebut. Lalu, yang keempat, itu ada kepala personalia atau HRD. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya HRD. Apa sih Bu HRD? Nah, HRD ini merupakan orang yang memiliki jabatan bekerja di bagian khusus kepegawaian. Jadi si HRD ini biasanya yang merekrut pegawai-pegawai baru seperti itu. Tugasnya menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, teman-teman, jadi yang memberikan informasi keluar perusahaan, entah itu membutuhkan orang-orang baru di office atau bagian produksi, itu adalah tugasnya si HRD ini. Lalu, yang kelima, jenis jabatan yang kelima, itu ada kepala tata usaha atau administrasi. Nah, kepala tata usaha atau kepala administrasi ini adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit di bidang ketatausahaan. Jadi, teman-teman, kepala tata usaha atau kepala administrasi ini berkaitan dengan keuangan, entah itu masuk maupun pengeluaran di perusahaan tersebut. Selain itu, orang yang bekerja pada tata usaha atau administrasi ini, dia meliputi perencanaan, anggaran, pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, protokol kerja itu seperti apa, perlengkapan, dan peralatan kantor. Dia cakupannya pada kegiatan tersebut. Lalu, teman-teman, di sini ada uraian pekerjaan. Nah, uraian pekerjaan sendiri ada atau mengenai uraian jabatan. Nah, uraian jabatan adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi yang udah terjadi seperti itu, yang benar-benar memiliki, misalnya tadi manajer, dia jabatannya gimana diuraikan, dia tugasnya seperti apa dijabarkan, seperti itu teman-teman. Lalu, hal-hal yang perlu dicantumkan dalam uraian jabatan pada umumnya itu ada 3, yaitu yang pertama, mengenai identifikasi jabatan. Nah, yang kedua, itu mengenai spesifik atau persyaratan pekerjaan. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, itu mengenai tahap pengolahan data. Nah, Ibu akan bahas satu persatu. Ini yang pertama dulu, mengenai identifikasi jabatan. Identifikasi jabatan ini berisi mengenai informasi tentang nama jabatan, bagian, dan nomor kode jabatan dalam suatu perusahaan, tugas-tugas yang harus dilaksanakan, pengawasan yang harus dilakukan, serta yang diterima, hubungan dengan jabatan lainnya. Jadi teman-teman, identifikasi di sini itu berisi mengenai informasi jabatan-jabatan tertentu, entah itu jabatan dia apa, entah itu nomor kode jabatannya, entah itu tugas yang harus dilaksanakan, pengawasan yang harus dilakukan, serta hubungan jabatan satu dengan jabatan yang lainnya, seperti itu teman-teman. Lalu, di sini yang kedua mengenai spesifikasi atau persyaratan pekerjaan. Apa sih Bu? Oke, kita bahas ya. Nah, spesifikasi atau persyaratan pekerjaan
adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Jadi teman-teman, di spesifikasi ini itu pasti udah tahu, misalnya kayak kita mau ngelamar pekerjaan itu ada syarat-syarat tertentunya. Nah, seperti itu teman-teman. Di persyaratan pekerjaan ini ada hal yang harus dimasukkan. Seperti yang pertama itu persyaratan pendidikan. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi. Kalau kita mau melamar pekerjaan itu suka ada jenjang syarat pendidikan. Entah itu SMA, entah itu SMK, D3, S1, S2, dan seterusnya. Lalu yang kedua, persyaratan pengetahuan dan keterampilan. Jadi teman-teman, persyaratan pengetahuan dan keterampilan itu sangat penting. Kenapa? Karena jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibanding SMA atau SMK tidak menjamin persyaratan pengetahuan dan keterampilannya itu jauh di atas jenjang pendidikan yang SMA atau SMK. Seperti itu, teman-teman. Lalu, persyaratan fisik dan mental. Nah, persyaratan fisik dan mental itu biasanya kesehatan. Kalau fisik kesehatan, sehat rohani dan jasmani. Biasanya suka diminta surat keterangan dokter atau buta huruf atau buta warna, seperti itu. Lalu yang keempat ada persyaratan umur dan jenis kelamin. Nah, teman-teman, setiap perusahaan memiliki kriteria umur, batasan umur, dan jenis kelamin. Semisal di bagian produksi membutuhkan cowok dengan batasan usia maksimal 35 tahun, seperti itu. Teman-teman, di sini juga dalam spesifikasi atau persyaratan pekerjaan itu berkaitan dengan yang namanya perekrutan pegawai baru. Jadi di sini itu ada tahapan-tahapan, misalnya tahapan persiapan atau perencanaan, tahapan pengumpulan data, serta tahapan pengolahan data. Nah, kalau misalnya tahapan pengumpulan data itu dia benar-benar mencari data dari awal sampai akhir, dari misalnya pengumuman dicari pegawai baru dengan kriteria yang sudah dijelaskan, umur berapa, cewek atau cowok, tinggi badan berapa, sehat jasmani dan rohani. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman otomatis jika banyak yang melamar pekerjaan atau mengirimkan email melalui email atau post, itu akan banyak data-data yang akan nantinya diolah. Seperti itu. Jadi setelah data dikumpulkan lalu diolah, akan Ibu bahas pada poin yang ketiga, yaitu tahap pengolahan data. Nah, teman-teman, pada saat pembahasan tadi mengenai pencarian data, data itu dikumpulkan bisa dengan beberapa metode, baik itu metode observasi atau wawancara, baik itu metode kuesioner. Kuesioner itu berarti berupa pertanyaan, bahkan metode studi referensi. Lalu, teman-teman, di sini ada poin yang ketiga, yaitu tahap pengolahan data. Setelah tadi pengumpulan data selesai, dilakukanlah olahan data. Jadi, yang pertama itu menentukan faktor-faktor dari penilaian. Lalu yang kedua, menentukan bobot nilai dari setiap faktor. Lalu yang ketiga, analisa hasil interview dan kuesioner yang telah diisi. Lalu yang keempat, analisa persyaratan jabatan. Dan yang kelima, menyusun uraian jabatan. Jadi, teman-teman, seorang HRD atau orang yang merekrut pegawai baru itu tidak semena-mena dia menerima seseorang untuk bekerja di perusahaan tersebut, apalagi di jabatan-jabatan yang memiliki jabatan tinggi. Jadi dia benar-benar mengumpulkan data, lalu dicari, diolah, entah itu pada saat dia interviewnya seperti apa, pengisian kuesionernya seperti apa, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HRD atau staf lainnya seperti apa, seperti itu teman-teman. Nah, Ibu harap teman-teman paham apa yang sudah Ibu sampaikan. Ibu harap teman-teman mengerti. Jadi pada saat nanti ada tugas, Ibu harap teman-teman bisa menyelesaikan dengan baik. Oke. Cukup sekian materi yang
bisa Ibu sampaikan pada minggu keempat kita kali ini. Ibu harap teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan, tetap stay di rumah. Kita berdoa, mudah-mudahan kita cepat belajar secara tatap muka, karena Ibu udah nggak sabar pengen ketemu kalian semua. Terus jika teman-teman atau anak-anak Ibu, kalian jangan sungkan untuk chat atau menanyakan jika mengenai pembelajaran, mengenai administrasi umum atau hal lainnya, karena insya Allah akan Ibu jawab. Dan untuk anak-anak semua, terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas dari pertemuan kedua, karena Ibu ngasih tugasnya pada minggu kedua kan, dan hadir dari awal sampai minggu ini. Ibu harap semuanya hadir, Ibu harap semuanya masih tetap semangat, masih bisa mengikuti pembelajaran Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan di grup, kita diskusi di grup bareng-bareng. Atau malu, bisa langsung chat personal ke Ibu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.